97.5 FM, we play together. Halo players. Ya, seru banget ya. Dari pagi tadi sudah Anda saksikan keseruan dari serangkaian anniversary ke-12 dari Play FM, we play together of course. Dan hari ini tuh juga masih dalam rangkaian yang sama players. Karena kali ini kita akan ngobrol sama salah seorang musisi yang terpilih dari 10 musisi yang akan join di dalam album kompilasi Palembang Invasion yang tentunya juga akan kita ajak ngobrol dong hari ini. Langsung saja kita sambut Ade Mino. Halo, halo. Udah halo aja, udah bagus suaranya ya. Oke, apa kabar Ade? Baik, alhamdulillah. Sehat Luar ya? biasa, Allahu Akbar. Tiba-tiba kayak ini anak sekolahan. Oke. Ini nih aku tuh sebenarnya sempat kemarin produser kita Rini sempat kirimin profile Instagramnya Ade. Ya. Jadi aku kepo-kepoin lah ya Instagram gitu. itu. Oh jadi ini yang salah satu yang ngepoin iya, tuh. Kelihatan nambah ya view-nya ya. Iya banyak banget soalnya Ella. Ya soalnya pakai akun asli sih. Cuma aku scrolling banyak juga bisnisnya ya. Musisi iya. Terus dokter gigi juga iya, punya klinik bahkan. Aduh kalau bisa dibilang sih untuk awal mula nih, sebenarnya pertanyaan basic sih ini pertanyaan. Ya, okay. Awal mula kenal musik itu kapan? Kenal musik itu dari kecil, dari SD mungkin. Awalnya udah nyanyi? Iya emang dari kecil udah suka nyanyi, terus mungkin orang tua lihat kan kayaknya suka nyanyi nih, diikutin lomba. Tapi zaman dulu lombanya masih lomba 17-an. Jadi ngelawannya ibu-ibu, bapak-bapak. Oh tapi lawannya udah dewasa ya? Iya, waktu itu masih kelas 2 SD. Lagu apa waktu itu nyanyinya? Lagu dangdut. Oh. Harus nanti kita coba ya. Oke. Nanti kita coba. Oke. Jadi kebuka nih ceritanya. Aduh seru banget. Tapi gini, kan kalau misalkan dilihat dari profesi bisa dibilang entrepreneur juga. Terus juga dokter gigi juga. Abis itu ini ibu 2 orang anak loh players ya. Jadi ada 2 loh dan anaknya gak kelihatan nih ya. Itu gimana Peres ngatur? banget. Iya gak apa-apa lah ya. Iya. Tapi gimana akhirnya untuk ngatur waktu antara kesibukan yang bisa dibilang lumayan banyak kan ya, padat banget tuh. Iya jadi padat banget memang, yang pastinya karena nyanyi itu hobi. Sedangkan menjadi seorang ibu itu adalah suatu kewajiban dan dokter gigi itu adalah pekerjaan. Jadi memang di dalam hidup kalau aku bilang harus ada 3 itu biar seimbang. Jadi aku harus seimbangin sama keluarga aku, sama hobi aku, sama pekerjaan aku. Tapi keren ya, life balance-nya itu ujung-ujungnya tetap ada dapat keluarganya, terus tetap cuan. Bener banget. Pas ya, oke. Ini ada gak kira-kira dari pas awal dari zaman SD dulu yang emang udah perform awal, terus sampai ke detik ini sekarang selama nyanyi, waktu solo ataupun grup, kira-kira ada penampilan paling berkesan gak waktu itu? Yang paling berkesan buat Adi? Paling berkesan mungkin waktu nikah kali ya. Ya karena waktu nikah aku nyanyi pas masuk. Pas pengantin masuk aku nyanyi dari depan pintu ya. Saat itu aku nyanyi lagu Never Enough. Terus itu tuh kayak yang aku banget. Terus kayak ini semua orang natap ke arahku gitu kan. Karena malam itu aku bintangnya terus aku nyanyi kayak gitu. Nangis gak sih? Mau nangis sempat, cuman tahu kalau nangis pasti kacau suara, jadi harus ditahan. Tapi sukses ya. Alhamdulillah. Ya sukses udah sampai 2 anak. Iya. Tapi ini nih, kan Ade bisa dibilang udah malang melintang, kalau di Palembang udahlah ya, Ade itu udah pada tahu lah kondangan datang kemana, siapa suaranya kenal nih, biasanya kayak gitu. Yeah. Nah pernah kepikiran akhirnya, ikut kompetisi deh. Nasional nih maksudnya. Yeah, okay. Pernah gak sih kayak kepikiran akhirnya ikut kompetisi gitu? Ya emang kayak gitu ya. Memang pertama kali ikut terjun ke dunia nyanyi, ikut lomba di komplek. Tapi karena sering berjalannya waktu, karena kan harus menggapai cita-cita juga menjadi seorang dokter, jadi sempat nggak ada waktu untuk ngikutin kompetisi yang lainnya. Ya cuman nyanyi di acara-acara wedding, event-event kayak gitu aja ya, ikut band, gabung dalam grup-grup kayak gitu. Terus akhirnya memutuskan diam-diam buat ikut salah satu kompetisi, itu Bintang Radio aja. Menang nggak waktu itu? Menang. Tahun berapa? Tahun 2017 itu mewakili Pak Sumatera Selatan ke Ambon jadinya. Wih, ya kebetulan saat itu ya. ke Ambon. Keren.
Nah itu kalau tingkat nasional salah satunya. Sempat mau ikutan ajang pencarian bakat di TV juga gak sih? Sempat, jadi waktu SMA udah beraniin ikut Indonesian Idol. Sudah yang ada di sekolah, datang ke sekolah kan. Udah sampai ke tahap direkam tapi nggak dipanggil-panggil. Jadi kayaknya pas ikut nyanyi aku tuh gugupan kalau ngelihat di kamera. Jadi saat aku nyanyi audisi mungkin bagus, tapi saat udah di depan kamera direkam aku tuh kayak fail semua nadanya kayak gitu. Kayaknya orang ini. Kayak gitu lah pokoknya. Oke. Itu tapi kan udah lama ya. Udah lama banget karena setelahnya aku kuliah terus fokus di kuliah aja sama nyanyi-nyanyi wedding-wedding gitu. Dan kalau menurut aku sih mungkin dicoba lagi aja ntar kali aja. Nanti kalau misalkan ada jurinya nih aku kenal ya. Iya, Nanti kita pilih audisinya biar nggak grogi. Pilih yang pencet aja yang muter. Oke, boleh. Aku lebih setuju yang itu. Tapi sebelum itu muter, aku dulu yang muter ntar. Kita pilih. Teman-teman live juga siap support nih nanti. Oke deh. Nah, jadi kita balik lagi nih akan ngobrol sama Ade hari ini. Gimana perasaannya setelah terpilih jadi salah satu musisi yang bakal join di album kolaborasi ini? Yang pastinya seneng banget karena dikasih kesempatan buat publisin lagu dari aku sama Riko. Sebenarnya dari aku ya, Riko cuman bantu di bagian produser, full produser dari Riko itu. Ya yang pasti seneng banget kita diwadahin ya, terutama musisi-musisi di Palembang ini diwadahin untuk mempromosikan lagu-lagunya kita kan. Siapa tahu nanti kan didengar sampai di luar kancah nasional kan, dan orang-orang ada yang suka gitu sama lagu kita kan. Iya, gitu. Tadi dapat bisikan-bisikan dari sebelah nih, dari tetangga bilang katanya ini singlenya ini kan pengalaman pribadi juga nih salah satu. Bahkan kayaknya beberapa tahun ke belakang udah dibuat bahkan singlenya. Itu proses bikin singlenya gimana? Sebenarnya single ini dari tahun 2015 waktu dari cerita dari di balik lagu ini nih cerita pribadi yang aku sama pacarku. Sekarang udah jadi suami. Baru mau kita tanya. Jadi kalau pada tahun 2015 itu dia masih jadi pacar kan. Jatuh bangun selama 12 tahun pacaran, ini dinikahin gak nih? Akhirnya alhamdulillah dinikahin. Waktu dulu masih anggota golongan cewek-cewek bingung ya. Mencari kepastian. Iya bener banget. Jadi emang akhirnya dibuatlah si lagu ini. Iya, dibuatnya lagu ini. Pas waktu jadi kan maksudnya dibantu juga Mariko ya untuk nge-produce lagunya. Itu sempat dikasihin siapa pertama kali didengerin lagunya? Pertama kali didengerin ke siapa? Kebalik-balik ya? Iya, pertama kali didengerin sama tim yang pastinya ya, tim Suara Simponi lah. Teman-teman band ya, terus ke pacar suami ya sekarang ya, dulu pacar. Gimana waktu itu? Ya dia mah tahu aja pasti itu lagu buat gue gitu. Cuman kan dianya gitu aja. Iya. Ngodenya agak ini ya, lebih kreatif ngodenya. Dia cool soalnya orangnya. Okay. Padahal dalam hati itu getar-getar juga sebenarnya ya. Aduh. Jadi tadi sempat nyinggung juga soal suaminya Mbak Ade nih. Kan bisa dibilang ada banyak banget project yang akhirnya juga dibuat juga sama suami ya. Nah, kalau pembagian untuk dalam bikin karya terus nulis, suami ikut juga nggak sih join dalam proses kreatifnya? Enggak sih, kalau masalah pembuatan lagu itu enggak full dari aku, apa yang aku rasain terus aku tarian sama Riko dan Riko yang mengembangkan. Kalau suami cuman support aja, support selalu. Doa selalu ya. Iya, doa selalu, support selalu. Nah, akhirnya kan suami istri ini kayak semuanya suka banget sama musik nih. Anak udah 2, kira-kira mereka mau diarahin ke musik juga? Atau enggak? Yang pastinya. Bahkan cita-cita kita yang tertunda, tapi kita nggak maksa ya sama anak kita yang pastinya. Cuma kalau memang mereka suka musik, kita bakal wadahin. Karena bakal kita bikinin mini studio rencananya di rumah, sampai kayak gitu. Yang planning pertama bahkan si band itu anak pertama nanti bakal aku lesin musik. Udah kelihatan Agustus ini. Dia sukanya apa? Dia udah suka nyanyi, suka banget. Jadi semua lagu yang aku nyanyiin, kalau aku lagi ngulik lagu buat materi aku wedding itu biasanya dia lebih hafal duluan sampai ke nada-nada tingginya. Iya, kita doain ya semoga beneran bisa dan emang menularkan sih. Karena keluarga musisi bisa dibilang juga yang suka musik awalnya nurun tuh biasanya ya. Amin. Nah, ini balik lagi ke personalnya Ade nih. Kalau dari segi bermusik, goals apa sih yang pengen dicapai? Yang pastinya pengen punya karya. Pengen punya karya yang diketahui banyak orang, yang didengerin banyak orang. Goalsnya aku pengen, ya tapi ini hanya impian ya, nggak tahu kecapean apa enggak. Kekuatan afirmasi dari kata-kata. Namanya impian ya. Pengen nyanyi lagu yang
lagu yang aku nyanyiin ya dinyanyiin banyak orang. Aku bisa manggung di tengah orang banyak kayak Nanti gitu. kita Nyanyiin lagu buatin aku. ya. Kita buatin acaranya biar bisa konser ya di Palembang ya. Amin ya. Amin, amin, amin. Oke. Nah ini kalau tadi kan emang sempat akhirnya bersolo juga dan malang melintang di dunia musik, saya juga di kota Palembang nih. Kalau dikasih kesempatan buat kolaborasi sama musisi Indonesia, kira-kira pengen kolaborasi sama siapa? Kolaborasi sama Tulus mungkin Yovie and Nuno. Semuanya pada mau juga emang ya? Iya benar. Yang pastinya pengen banget lah sama mereka-mereka. Karena biasanya lagu-lagu yang dibawain sama mereka pasti booming. Setuju sih, setuju banget. Setuju kan? Iya, setuju banget. Oke, jadi kalau tadi harapan pengen kolaborasi sama Tulus atau enggak sama Yovie ya. Nah, kalau untuk rencana ke depan dalam waktu dekat ini, apa yang udah direncanain sama Ade? Rencana oke. Apa ya, mungkin ngelanjutin buka klinik lagi. Oh, nambah klinik? Nambah klinik, Amin. nambah praktek ya yang pastinya. Nambah cabang laundry mungkin. Amin, banyak ya. Terus nyanyi. Terus nyanyi. Buat lagu pasti itu. Nah. Udah ada proyekan berikutnya lagi mau sama Riko lagi kok. Oke, kita nantikan juga untuk proyeknya. Saya mau ngingetin juga untuk Anda jangan lupa untuk follow Instagram kita di @975playfm dan ikuti Play the Game. Buat Anda yang beruntung ini bisa menangin satu handphone dari kita players, tentunya dengan cara ikutin semua rangkaian kuisnya. Jadi jangan sampai kelewatan, terus paling penting syaratnya follow dulu Instagram ya players. Oke, dan kita masih akan ngobrol sama Ade Mino yang juga hadir hari ini. Tentunya juga masih dalam rangkaian spesial dari Anniversary Play FM dan juga Palembang Invasion kolaborasi sama musisi Palembang players. Oke. Tadi kita sempat bahas banyak banget yang akhirnya diobrolin nih. Dari yang dulu awal mula kompetisi ikutan dangdut ya, lagu yang dinyanyiin. Terus dari awal kan kayaknya udah lama banget ya, bisa dibilang kayak udah belasan tahun gak sih kayak nyanyi. Iya benar. Lumayan lama kan. Cuma awal muncul dengan nama Ade Mino, Ade kan juga pernah gabung tuh dalam beberapa band kayak Minorita, terus juga pernah gabung di Suara Simfoni juga, bahkan sempat juga punya aliran musik campuran EDM, mungkin waktu itu lagi musim-musimnya ya. Iya. Iya kan? Tuh, itu gimana sih pengalamannya? Seru gak sih waktu zaman di grup? Seru banget, terutama di waktu di zaman-zamannya Minorita, karena waktu zamannya Minorita itu kan satu band itu semuanya cewek semua. Oke. Ada lagunya. Bahkan ada kompilasinya juga waktu itu. Oke. Terus kita dikasih tour untuk keliling. Jadi sempet waktu itu bolos-bolos kuliah demi tour itu. Ya berasa artis banget. Seru ya. Tapi masih ingat gak sih? Boleh shout out ke teman-teman Minorita? Minorita. Masih ingat gak? Udah jadi mama-mama semua itu. Oh iya? Iya. Boleh loh nanti. Udah sempat buat reunian belum? Oh sampai sekarang kita masih kontak baik banget. Bahkan sempat kemarin mau bikin cover. Cuman ya namanya ibu-ibu Iya, ada betul rencana tapi atau nggak ke jalan-jalan. Atau enggak gini aja ganti. Nanti anak-anaknya aja yang dibuatin band. Bisa jadi. Iya kan? Seru deh, ibu-ibu kumpul arisan ngeband. Tapi menarik loh. Cuma gini, waktu awal-awal sempat akhirnya kan di grup, terus juga akhirnya sekarang solo nih lebih banyak project solo. Bedanya apa waktu di grup sama waktu solo? Selain emang honornya nggak dibagi-bagi ya, kayak sendiri nih dapatnya nih. Selain honor ya. Apa tuh? Sebenarnya sama enaknya ya. Kalau solo nih sebenarnya enggak juga saya bangun, tapi baru mau dibangun memang dari sekarang. Sama enaknya sih grup sama solo, yang pastinya nanti juga meskipun aku bakal tampil solo, yang bakal dibawa juga bakal teman-teman bandnya aku yang main kayak gitu. Jadi ya memang nggak terpisahkan. Balik-balik lagi kalaupun aku nanti dipanggil solo, yang bakal aku bawa pasti teman-teman bandnya aku juga kayak gitu. Karena emang biasa kalau band nyari yang klub tuh susah ya? Benar, karena mereka udah tahu siapa. Oke. Tetap ya bareng-bareng, sukses bareng juga. Ya. Ini terus kalau tadi sempat juga ada beberapa lagu yang emang memorable, terus juga punya kenangan sendiri. Cuma kalau ditanya sekarang detik ini, di hari ini, kalau ditanya kira-kira lagu apa sih yang menggambarkan Ade banget sekarang? Apa ya, aku tuh suka semua lagu sih. Iya. Kebanyakan juga kalau ngapalin lagu berdasarkan request ya memang. Tapi mungkin waktu aku nikah aja kali ya lagu itu. Boleh dinyanyiin gak? Raffi aja ya sedikit ya players ya. Oke. Setuju dong? Boleh dong. Oke, kita hening dulu. Hening boleh? Hening kok aku Silakan. gugup ya. Gak apa-apa, tarik nafas dulu. Oke. Oke. Dari mana ya?
dari awal. Boleh, Raffi aja. Dikit aja ya. Dikit aja. All the shine of the thousand spotlight, all the stars we steal from the night sky will never be enough, will never be enough. Towers of gold are still too little. This hand could hold the world, but it'll never be enough, never be enough for me. Aja. Kasih tepuk tangan semuanya. Dikit aja. Aduh. Silakan kontak di bawah. Tiba-tiba promo ya. Tapi yang jelas suara ini akan tetap Anda bisa dengarkan juga player, salah satunya di album kompilasi Palembang Invasion nantinya. Jadi makanya tungguin album kompilasinya karena juga ada Ademino di dalam albumnya players. Dan kalau tadi kita sudah ngobrol nih players ya tentang banyak hal, dan kali ini saya mau ngajakin Ade dengan beberapa pilihan. Karena hidup itu penuh dengan pilihan. Kalau nggak kanan di kiri. Nah kali ini kita akan tanya kira-kira jawaban apa yang akan dijawab oleh Ademino dalam Rapid Question. Yeah. Tolong kasih musik tegang. Oke, kita mulai. Ini harus milih. Iya harus milih dong. Tapi coba cepet ya. Kita nggak perlu alasan kenapa memilih itu, cukup dijawab saja. Oke, biarkan opini itu berkembang di masyarakat. Oke, kita masuk yang pertama. Nyanyi atau main alat musik? Nyanyi. Oke. Solo atau grup? Solo. Teman-teman ya. Gak liburan 1 tahun atau gak nyanyi 1 tahun? Gak liburan dong. Oh, tetap ya. Oke. Seharian ngurus anak atau tampil di 4 acara seharian? Never be enough. Ayo yang mana? Tampil di 4 acara seharian. Oh ya, gak apa-apa. Semuanya ada maksud dan tujuan ya. Oke. Kan ngurus anak bisa hari lain. Betul. Kita lanjutin. Dokter gigi atau musisi? Musisi. Oke. Ya dia lebih memilih untuk yuk sehat mental juga salah satunya. Oke. Pilihan yang terakhir ini agak susah sebenarnya sebutin tapi gak apa-apa harus dijawab ya. Minorita atau suara simfoni? Suara simfoni karena Minorita udah jadi geng. Oh iya, gitu. kamu tiba-tiba jadi geng ibu-ibu ya? Iya. Oke deh, itu tadi sudah dipilih ya sedikit tapi semoga tidak ada perpecahan di antara persahabatan ya. Oke. Nanti boleh setelah ini tayang boleh menghubungi teman-temannya. Enggak usah nonton. Nanti aku dikatain. Ya udah deh, oke lah. Nah untuk sekarang karena ini spesial banget dengan rangkaian anniversary dari Play FM yang ke-12. Kira-kira kalau dari Ade sendiri apa harapan untuk Play FM di ulang tahun yang ke-12 ini? Harapannya buat Play FM semoga semakin sukses, semakin berjaya. Terus semakin banyak pendengarnya, semakin apa ya, semua orang dengar sampai ke proyekan Palembang Invasion ini juga semuanya dengar di kancah nasional pokoknya kayak gitu. Semoga sukses lah pokoknya ke depannya. Amin. Oke, terima kasih Sama-sama. atas waktunya hari ini Ademino. Oke. Semoga lancar project-projectan ke depan juga termasuk project sama Play FM semoga lancar ya. Amin. Dan tentunya players nantikan juga untuk rangkaian anniversary dari Play FM 12 yang ke-12 ini tentunya players ya. Dalam banyak sekali event yang akan kita laksanakan juga. Dan jangan lupa untuk selalu dengerin 97,5 Play FM yang bisa Anda dengarkan tentunya melalui streaming di playfm.id atau juga bisa melalui aplikasi Noise yang bisa Anda download di Play Store dan juga di App Store. Ya tinggal gampang ketik aja nanti 97,5 Play FM Palembang. Abu Zar undur diri players, sampai ketemu lagi. Have a nice day and have a nice play and please welcome Ademino. 97.5 Station for your